Kemarin ada kasus korupsi yang melibatkan suami artis. Cikgu tak puasa ya. Ini lagi sahur. Sahur jam 3 sore. Parah lah. Jadi di video ini kita akan mendalami apa latar belakang orang bisa korupsi hingga apakah korupsi bisa hilang di Indonesia. Disclaimer, video ini murni untuk edukasi. Bab 1. Sejak kapan manusia korupsi? Mana cikgu tahu? Emang cikgu tampak tampang koruptor kah? Apa pula gitu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dinasti pertama tahun 3100 sampai 2700 sebelum Masehi di Mesir kuno memasukkan korupsi dalam perundang-undangannya. Korupsi juga ditemukan dalam sejarah Yunani kuno. Sejarawan Yunani Herodotus menyampaikan keluarga Alkmaeonid menyuap pendeta orakel dari Delphi, salah satu kekuatan mistik paling kuat dari Yunani kuno. Bagaimana dengan di Indonesia? Kalian pasti tahu VOC. VOC adalah perusahaan dagang yang didirikan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di jalur lintas Asia. Pada pertengahan abad 18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa penyebab, yakni banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Korupsi sendiri adalah budaya yang sudah dilakukan bahkan jauh sebelum penjajahan dimulai. Bab 2. Kenapa orang korupsi? Mana cikgu tahu? Kamu duduk cikgu ke? Bukanlah. Kalau kita lihat, koruptor itu rata-rata orang kaya, duitnya gede. Tapi kenapa mereka korupsi? Saya menemukan artikel yang berjudul Motif dan Proses Psikologis Korupsi. Jadi, motif orang melakukan korupsi yaitu karena faktor solidaritas dengan teman-teman, adanya sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi, dan selanjutnya untuk mendapatkan kekayaan dan pekerjaan. Dan jika kita perhatikan, materialisme dan konsumtivisme termasuk salah satu faktor kenapa orang melakukan hal keji seperti itu. Bab 3. Kebiasaan korupsi yang kita lakukan. Selama ini kita selalu menghakimi koruptor. Cikgu Papa, bisa jelaskan apa kebiasaan korupsi yang kita lakukan? Kita, lu aja kali, gue enggak. Sebenarnya korupsi yang dilakukan itu contohnya menyontek, titip absen, terlambat, copy paste tugas kawan, manipulasi laporan pertanggungjawaban, memberi hadiah ke dosen demi skripsi di ACC, ngambil duit KIP tapi mak bapak orang kaya. Itu termasuk korupsi itu. Bayangkan ada orang ambil duit KIP tapi HP-nya iPhone, motor ganti-ganti. Ini mahasiswa tak mampu ke atau pura-pura miskin? Bab 4. Apakah korupsi bisa hilang di Indonesia? Apakah korupsi bisa hilang? Bisa jika ada yang kita takuti. Di Jepang, kenapa minim korupsi? Karena mereka takut dengan sanksi sosial. Sanksi sosial di Jepang itu kejam. Makanya kalau mereka kena skandal saja, mereka langsung mengundurkan diri. Di Arab Saudi, kenapa minim korupsi? Karena mereka takut dengan hukumannya. Bagaimana dengan Indonesia? Mohon maaf, saya sedikit kritik ya. Terkadang ada orang yang bersumpah di depan kitab suci pun masih berani melanggar janji. Apakah mereka takut dengan Tuhan? Tolong jawab. Menurut saya, sifat korupsi akan hilang jika ada sesuatu yang ditakuti. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Korupsi adalah suatu budaya yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu, bahkan jauh sebelum VOC datang ke Indonesia. Dan bagaimana caranya untuk menghilangkan korupsi? Caranya adalah dengan takut dengan sesuatu. Entah dengan Tuhan, entah dengan presiden, entah dengan hukumannya. Ya pokoknya kita harus takut lah. Karena kalau ada yang kita takuti, maka kita akan selalu menjaga perilaku kita